Oke. Tapi Noya bagus, itu cerah ya. Itu Teteh juga kelihatan kok. Aku karena di depan jendela banget, jendela aku tuh gede banget dari garden gitu kan. Sebentar nih si kucing aku. Say hi dulu. Ada kucing, punya kucing. Andini. Halo. Siapa namanya? Namanya Zumi. Zumi. Yeah. Kita lagi nge-zoom with Zumi. Kita lagi Zoom. Zumi. Oke lah. Ayolah. Oke lah. Kasih dulu bawang goreng. Ayo. Asik. Teh Andini, Teteh, kemana datang Teteh? Alhamdulillah. Noya gimana kabarnya? Alhamdulillah Teh, baik Teh, sehat. Ya biasalah sih sama ini. Teh, kita tuh ketemu kapan ya? Terakhir ya yang ada acara Indonesia itu loh. Ya sebelum pandemi lah. Iya. Sebelumnya. Ya Allah ya Robi, itu udah 3 tahun berarti ya kita ya? Kurang lebih kayak gitulah. Subscriber Noya nih. Kita jadi ngobrol panggil ya. Banyak di channel aku penggemarnya Teh Andini. Nah sekarang aku hadirkan nih Teh Andini. Yeay! Pokoknya buat kalian mau lebih lanjut, lebih detailnya langsung aja ke channelnya Teh Andini. Di sini kita mau silaturahmi dan mau curhat. Curhat apa ya Teh? Sih kita sebetulnya mau mukbang ya sambil ngobras gitu Teh. Mukbang sambil ngobras teh naon? Ngobrol asik Teh. Ngobrol asik ya bener. Sambil makan sambil ngobrol-ngobrol sambil silaturahmi kan kita nggak bisa ketemu gini langsung ya. Belum. Kalau main ke London nanti ketemuan bisa ngevlog bareng. Sip nih yang teman-teman tunggu nih. Pasti teman-teman kalau aku langsung ketemu Teh Andini mah langsung disabotase ya Teh ya. Karena Noya itu jauh rumahnya ya sama aku. Noya di Birmingham, aku di let's say Greater London. Yeah. Jadi kita berapa jam Noya dari Birmingham ke London? Aku ke London aja waktu naik kereta itu 2 jam. Kalau nyupir berapa? Sama 2 jam. Kalau nyupir tergantung traffic, pernah kita nyetir itu 2,5-an lah. Iya, lebih cepat naik kereta ya. Iya, lebih cepat. Kalau nggak macet sih, ya bisa lah nyampe segitu ya. Teh, kita nggak janjian ya makannya, kita mau makan mie. Iya, kok bisa makannya sama ya? Aku juga kan tadi mikir, wah mau mukbang apa nih, kok aku nggak punya yang heboh gitu. Yang heboh ya. Indomie, never go wrong ya. Pokoknya makanan selera Nusantara nyata Indomie. Nusantara. Noya apa? Lihat coba Indominya. Aku cuman Indomie pakai telur aja Teh. Telur loh. Aku pakai telur cuman pakai bayam. Enak pisan. Biar cepat aja deh, nggak usah pakai sayuran gitu. Jadi teman-teman udah tahu ya kita ngobras LDRan. Jadi ini tuh edisi ngobras santai aja gitu Teh, seputaran masa lalu kali pernikahan campuran lah gitu Teh. Entah itu mau isu atau tentang kita pribadi ya, karena kita sama-sama pelaku kawin campur ya. Apalagi kan aku nonton video Teteh kan gitu. Terus ada historinya lah gitu ya, yang di masa lalu gitu kan. Itu juga sebagai bahan kita lah pembelajaran buat kita ya gitu Teh. Oke Teh, sambil kita makan ya. Ya untuk mempersingkat waktu jadi aku lebih cepat ya bacainnya. Ada Teteh harus jawab lebih cepat, udah kayak game aja ya Teh ya. Oke, siap. Oke, jawab. Ini pertama cepat lugas tangkas. Ini kan aku rangkum ada banyak dan pertanyaannya sama yang kayak Teh Andini ketemu sama suami di mana tuh. Nah, kalau pertanyaan yang kayak gitu-gitu itu langsung ke channelnya Teh Andini ya. Jadi ini yang aku rangkum aja yang kira-kira enak nih buat dibahas gitu. Yang pertama, sudah jadi WNA atau masih WNI? Kata orang kalau mau jadi WNA, kalau kita punya banyak harta di Indonesia itu jadi gimana lah gitu ya. Aku sih gak punya banyak harta tapi belum jadi WNA, jadi masih WNI. Oke. Siapa yang paling sabar, Teh Andini atau suami? Gantian. Gitu jawaban. Teh trauma nggak Teh tentang perselingkuhan? Enggak, maksudnya bukan berarti nggak sakit hati, tapi buktinya kan menikah lagi gitu. Enggak trauma. Terus nextnya, anak-anak tahu nggak Teh tentang ayahnya dulu gituin Teteh? Yes. Wow. Tarik napas dulu ya itu. Tarik napas dulu. Lagi proses, apalagi Maxi, mungkin Andre nggak begitu ngeh, tapi Maxi yang gede itu waktu itu mungkin udah 7 tahun kayak Timmy kayak gitu atau 6 tahun, jadi udah tahu lah what's going on gitu, menangkap. Tapi yang penting kan hubungan sekarang harmonisnya ya, bukan bersama-sama. Kalau bersama-sama bertengkar terus juga Teh kan itu istilahnya efek ke anak lebih besar juga ya. Dan itu biar perceraian juga kan tidak langsung, oh dia selingkuh, cerai, ya tidak dipertimbangkan, dibawang diutakan gitu ya kalau sudah mah. Jungkir balik nggak segala dikarasakan ya. Jadi decision terakhir lah.
kayak Ya, gitu. ya pasti ada pertimbangan. Teh kan itu bukan sesuatu decision yang so easy gitu kan. Itu kan Mudah. wow, itu kan tentang masa depan anak juga kan ya efeknya gitu. Ya. Oke, kita bahas nanti lebih lanjut. Oke, next. Teh enak tinggal di Indo apa di Inggris? At the moment di Inggris. At the moment ya, teman-teman. Momen kita nggak tahu ya, karena udah lama juga. Teh udah berapa lama sih di sini? Lebih Dari tahun 2000, jadi udah 21 tahun, guys. Oh my God, sesepuh kita ya. Di sini ampun deh. Oke, Teh suka terlintas nggak di benak waktu kejadian perselingkuhan di masa lalu? Sekarang udah bahagia nih, kok ada keselibat nggak? Sekarang enggak. Kalau dulu ya awal-awal ya proses lah sering, terus lebih ini dan ya kita lihat aja di bayang-bayang juga, maksudnya nggak ada Cuma ini ya. yang nggak ada baiknya gitu. Jadi lebih baik. Ya bukan lebih baiknya tapi nggak aja udah udah tertimpa dengan kebahagiaan. Waduh. Bahagia sekarang. Ngapain kita harus mikirin ke masa lalu ya? Oke. Mau nambah anak lagi nggak Teh sama Mas Dan? No, udah ditutup lawang si Gotaka ya. Itu si Guana nggak sih, pokoknya dikuncinya Teh. Dikunci sekarang udah lumayan tiga ya anak laki-laki. Kalau tambah anak kan nggak tahu lah, lebih harus rumah lebih besar, mobil lebih besar, ongkos ke Indonesia lebih besar, semua lebih besar, dan waktu kita harus lebih banyak ya. 3 aja kadang nggak nggak waktunya gitu loh. Beda ya Teh ya. Beda situasi di sini sama di Indonesia kan beda ya Teh. Kalau di Indonesia banyak tangan yang bantu lah yang ini. Kalau di sini kan cucuk sorangan lah nyatanya istilahnya. Nah itu dia. Jadi kalau menurut aku nggak fair. Bisa aja kita bilang aku mau punya satu lagi perempuan. Itu kan kayak selfish buat aku karena itu untuk kesenangan aku ya punya anak perempuan misalnya. Tapi waktu kan tidak ya terbagi, jadi not fair buat aku dan mereka juga. Dan mereka dan anak-anak juga kan nggak full gitu, nggak ngerasain full attention gitu kan. Tapi kalau dikasih misalnya ujung-ujung mujizat tiba-tiba ya gitu, benar. Terima dengan senang hati, tapi kalau berencana enggak, biarkan aja orang-orang banyak yang masih berusaha mempunyai satu aja gitu. Nah, aku doain buat mungkin teman-teman Noe juga banyak yang berusaha untuk hamil, mudah-mudahan ya. Banyak di luar sana teman-teman juga yang lagi berjuang sekarang garis 2 itu. Banyak sekali. Ya kita doakan ya Teh ya, mudah-mudahan disegerakan gitu, dikasih kepercayaan. Amin. Ayo sambil makan itu dingin. Oh iya bener. Teteh tinggalin menisigang langsung gendut. Iya, oke. Ini yang terakhir mah tadi udah dijawab sih, berapa jauh Teh tinggal rumah Teteh Andini sama Teh Noe tadi udah ya Teh ya? Udah, itu langsung udah dijawab. Jadi aku di Birmingham, Teh Andini di London. Jadi kita tuh kalau naik kereta 2 jam, kalau naik mobil ya lebih dari situ. Tergantung, kalau naik mobil kan tergantung ininya macetnya ya. Kalau naik kereta kan nggak ada macet. Yang banyak titip salam, pokoknya banyak nih titip salam lah, pokoknya teman-teman ya. Ya titip salam langsung kepoin channelnya Teh Andini dan watching tuh, jangan lupa nonton video-videonya ya. Diterima titipan salamnya. Ya. Terima kasih buat teman-teman ya yang tadi pertanyaannya. Oke, Teh kita makan dulu sebentar, coba kita rasain ya, udah kayak kita. Harusnya tadinya dari tadi sambil makan, Mbak. Enak ini. Pokoknya mah Indomie mah ini ya. Tidak salah. Bener-bener Indomie itu makanan yang paling endul surendul pokoknya. Terus anak-anak sekolah gimana Teh sekarang? Sekolah alhamdulillah lancar ya. Balik lagi seperti semula di sini kan. Yang gede kan udah secondary school ya Teh? Yang gede udah masuk SMA, udah college ya, college. Seneng. Teh. 2 tahun lagi, habis itu udah dia kalau mau kuliah atau kerja. Nah, baru nggak kerasa udah gede. Itu yang gede berapa tahun sekarang? 8. Monica 6 tahun. Nggak kerasa Teh, aku lagi bingung. Kelihatan gede, anak-anak padahal baru 8 sama 6 ya. Sekarang tuh lagi mikir, kalau di sini kan sekolah nggak kayak di Indonesia ya Teh ya. Kalau tuh di sini kan benar-benar harus per area kan Teh ya. Jadi nggak bisa langsung pengen ke sana ke sini, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus attachment area gitu. Beda lagi kalau kita maunya ke independent school ya, itu beda. Karena independent school itu nggak
nggak catchment area, nah bisa bayar aja anak masuk. Tapi kalau bayar mah di mana-mana nggak apa-apa. Kalau mau sekolah negeri gitu istilahnya di sini harus yang dekat-dekat rumah kita ada areanya lebih dekat, lebih memungkinkan diterima. Memungkinkan untuk masuk. Dulu aku ada kasus teh, karena aku kan dulu tinggal di city center teh. Di city center tuh kita nggak ada sekolah yang lumayan bagus lah buat anak-anak. Ya otomatis kita harus keluar kan dari city center. Terus aku tuh sama suami ya udah, karena suami kan fleksibel banget kerjanya di rumah kan, jadi di mana-mana dia bisa kerja. Terus kita pindahlah ke Harbon yang areanya yang memang sekolah itu sangat diminati banyak gitu, bagus banget gitu. Kita survei dulu lah teh ya. Kalau kita pindah itu nggak bisa dapat sekolah dulu, jadi kan harus kita dapat alamat dulu supaya dapat sekolah. Aku tuh dapat properti waktu itu, rental dulu sih teh, aku rental dulu waktu itu. Aku ke sekolah gitu, masuk nggak si rumah ini? Oh iya masuk di catchment area. Ya udah kita pindah tuh teh, apply aja Desember tuh. Tahu pas diterima apa teh dari sekolah. Jadi si area rumah yang kita tempatin itu nggak masuk ke catchment area, hanya miss one by house. Coba bayangin. Ya ampun. Oh, gondoknya minta ampun teh. Ini cuma satu rumah doang. Cuma satu. Terus gimana? Diterima apa enggak? Akhirnya nggak bisa. Enggak, jadi kan itu kan ada 3 pilihan ya teh ya, kita harus isi. Jadi yang pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Untung yang pilihan kedua tuh masih masuk. Ya udah masukin ke yang kedua. Tapi yang pertama ini masih waiting list. Pas akhirnya duta mau masuk ke year 1, masuk ke kelas 2 SD itu dapat tawaran, ada tempat lah gitu. Di sekolah yang kita benar-benar ingin tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya pindah gitu. Alhamdulillah. Cuman kesel teh, keselnya tuh maksudnya kita tuh udah berupaya sebisa mungkin ya sekolah itu yang namanya bela-belain pindah ya. Bela-belain pindah kan tahu sendiri teh, pindah tuh nggak cuman pindah di sini tuh, pindah tuh aduh my god, cari properti itu nggak segampang. Oh iya ada yang kosong udah langsung ke yang punya rumahnya, nggak kayak gitu. Harus ke agentnya, udah agent harus deal-dealan dulu, udah deal-dealan harus banyak dulu keuangannya, ini segala macam. Aduh ini segala macam dicek sana dicek sini ya kan. Jangan benar-benar. Repot pindahan. Salah satu tantangan tinggal di luar negeri itu seperti itu. Teman-teman jangan lihat kita tinggal di luar negeri itu cuma enaknya ya teh ya. Ih enak ya teh gitu, bisa kesini, bisa gini, bisa gini. Itu dramanya banyak ya teh ya tinggal di luar tuh. Behind the scene ya, nggak kelihatan. Apalagi Teh Andin itu asam garamnya 21 tahun. Oh my god. Asam garam pahit ya. Naik turun. Udah dilalui ya. Tapi ya itulah ya suka duka ya, orang kadang bilang suka duka hidup di luar negeri. Tapi ya so far sih so good, banyak sukanya ketimbang dukanya alhamdulillah. Makanya mungkin aku juga stay di sini sampai selama ini. Kalau enggak mungkin udah cus kemana. Langsung gulung tikar nyatanya dari ke kampung gitu kan. Bener teh, salah satu trik juga teh kuat mental teh. Soalnya kalau nggak kuat mental itu bener-bener challenge-nya loba pisahnya tehnya, challenge-nya tuh banyak banget. Iyalah. Ya kan? Karena kita jauh dari keluarga, lingkungan, pergaulan, gaya hidup, sosial, people, aturan-aturan juga kan. Kesan pertama teh, flashback nih teh ke 21 tahun yang lalu. Kesan pertama tinggal di UK kayak gimana teh? Kesan pertama waktu kesini ya